DJI resmi mengumumkan kehadiran DJI Mic 3. Prophecy Games resmi mengumumkan peluncuran Dead Zone Rogue. Qualcomm kembali memecahkan rekor dunia lewat chip flagship terbarunya. Pemirsa, DJI resmi meluncurkan DJI Mic 3 sebagai generasi terbaru mikrofon nikrabel dengan desain ringkas dan fitur canggih. Produk ini hadir dengan beragam teknologi baru seperti jangkauan hingga 400 meter, fitur preset voice tone, dan baterai tahan lama hingga 28 jam. DJI resmi mengumumkan kehadiran DJI Mic 3. Mikrofon nirkabel terbaru yang hadir dengan desain sangat ringkas dan fitur unggulan. Dua modul transmitter yang hanya berbobot 16 gram dilengkapi dengan sistem magnetik, memudahkan pengguna untuk memasangnya di berbagai media. Dalam kondisi ideal, DJI Mic 3 mampu terhubung hingga jarak 400 meter, lebih jauh dari generasi sebelumnya yang hanya 250 meter. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pengguna dalam merekam audio di berbagai situasi. Untuk kualitas audio, DJI Mic 3 menjadi mikrofon nirkabel pertama dengan fitur preset voice tone. Tersedia 3 pilihan yaitu regular, rich, dan bright, yang dirancang untuk mengoptimalkan suara rendah dan tinggi dalam berbagai skenario. Mic 3 juga hadir dengan fitur kendali gain adaptif dengan 2 opsi, automatic dan dynamic. Fitur ini memastikan suara tetap konsisten sekaligus menghindari distorsi akibat perubahan volume yang tiba-tiba. Untuk daya tahan, transmitter DJI Mic 3 mampu bertahan hingga 8 jam. Sementara receiver bisa hingga 10 jam dalam sekali pengisian. Dengan case pelindung, daya guna dapat ditingkatkan hingga 28 jam. Produk ini akan dijual perdana di Eropa dengan harga mulai €199 atau sekitar 3,8 juta rupiah. Sebagai sumber ada channel. Prophecy Games siap merilis Dead Zone Rogue di PlayStation 5 dan Xbox Series pada 3 September 2025 mendatang. Game tembak-tembakan Rogue Lite ini menawarkan mode kooperatif hingga 3 pemain dan fitur crossplay lintas platform. Prophecy Games resmi mengumumkan peluncuran Dead Zone Rogue pada 3 September 2025 di PlayStation 5 dan Xbox Series. Game ini akan hadir dengan berbagai edisi termasuk Operative Pack dan Deluxe Edition yang langsung tersedia saat perilisan. Sebelumnya, Dead Zone Rogue sudah dirilis dalam akses awal untuk PC melalui Steam pada 29 April lalu. Peluncuran penuhnya juga telah terjadi pada 11 Agustus 2025 sebelum akhirnya melebar ke konsol generasi terbaru. Game ini mengisahkan pemain yang terbangun di kapal luar angkasa ISS-X tanpa ingatan. Untuk bertahan hidup, pemain harus melawan musuh, mengumpulkan perlengkapan langka, dan memperkuat diri dengan augment yang unik. Dead Zone Rogue bisa dimainkan secara solo maupun kooperatif hingga 3 orang. Strategi tim meliputi menandai musuh, menyingkronkan serangan hingga menyerbu dengan kekuatan penuh untuk melawan bos biomekanik dan berbagai musuh robotik. Tersedia lebih dari 30 senjata yang dapat dimodifikasi dengan elemen api, es listrik, hingga void. Versi konsol juga akan mendukung fitur crossplay di semua platform sejak hari peluncuran. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Qualcomm menggemparkan industri teknologi dengan chip flagship terbarunya yang mencetak skor Antutu lebih dari 4 juta. Meski namanya masih simpan misteri, chip super cepat ini siap diperkenalkan pada Snapdragon Summit pada 23 September mendatang. Qualcomm kembali memecahkan rekor dunia lewat chip flagship terbarunya. Chip ini mencapai skor Antutu lebih dari 4 juta. Jauh melampaui rata-rata chip flagship saat ini yang hanya berada di angka 2,5 hingga 3 juta. Meski performa sudah diungkap, nama resmi dari chip ini masih membingungkan. Beberapa sumber menyebutkan Snapdragon 8 Elite Gen 2. Namun ada pula laporan yang meyakini akan dinamakan Snapdragon 8 Gen 5. Kekeliruan penamaan ini bukan hal baru bagi Qualcomm, namun kini terjadi pada seri flagship. Kepastian soal identitas chip diharapkan terungkap dalam acara Snapdragon Summit pada tanggal 23 September mendatang. Terlepas dari nama, kapasitas chip ini terlihat menjanjikan dengan konfigurasi CPU yang kuat. Terdapat 2 inti prime berkecepatan 4,61 GHz dan 6 inti performa tinggi berkecepatan 3,63 GHz.
Didukung GPU Adreno 840 untuk grafis dan AI tingkat lanjut. Skor Antutu yang tembus 4 juta memberikan kelompatan besar bagi Qualcomm. Hasil ini membuktikan bahwa chip terbaru mereka siap menjadi salah satu prosesor mobile terkuat di pasar global. Berbagai sumber, IDXN. Pengembangan properti PT Intiland Development Tbk terus berupaya menekan beban utang perseroan. Hingga akhir 2025, utang ditargetkan turun menjadi 3,5 triliun rupiah. Pengembang properti PT Intiland Development Tbk atau dengan kode saham DILD terus berupaya menekan beban utang perseroan. Direktur Utama Intiland Archit Noto Pradono mengatakan posisi utang dan beban bunga terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Hal ini berkat strategi efisiensi pembiayaan termasuk pelunasan pinjaman berbunga tinggi dan divestasi aset non-core. Menurutnya langkah ini penting untuk memperkuat struktur keuangan sekaligus menjaga stabilitas perseroan. Baru-baru ini Intiland melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2022 senilai 250 miliar rupiah yang jatuh tempo 25 Agustus. Sebelumnya pada Desember 2024, perseroan juga melunasi sukuk ijarah seri A senilai 125 miliar rupiah. Intiland kini masih memiliki kewajiban sukuk ijarah seri B senilai 125 miliar rupiah yang jatuh tempo 2 Desember mendatang. Adapun pelunasan ini menjadi bagian dari strategi utama Intiland dalam menurunkan jumlah utang yang ditargetkan tersisa 3,5 triliun rupiah di akhir tahun 2025. Langkah ini sekaligus menjadi upaya nyata perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Berbagai sumber untuk IDXN. Kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS telah dilaporkan untuk semester pertama tahun 2025. Meski pendapatan naik, laba perusahaan justru tertekan. PT Perusahaan Gas Negara Tbk melaporkan pendapatan sebesar 1,94 miliar dolar Amerika Serikat pada semester pertama 2025. Angka ini tumbuh 5,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 1,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan berasal dari penjualan gas kepada pelanggan industri dan komersial yang mencapai 1,32 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan juga datang dari pelanggan rumah tangga sebesar 24,74 juta dolar Amerika dan dari SPBG sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Meski pendapatan naik, beban pokok pendapatan juga melonjak 13,29% menjadi 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat laba bruto PGAS turun 21,52% menjadi 319,62 juta dolar Amerika dibandingkan 407 juta dolar pada semester pertama 2024. Tekanan kinerja keuangan berlanjut pada laba bersih perusahaan. Laba bersih PGAS turun 22,60% menjadi 144,42 juta dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 186,60 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan laba ini salah satunya dipengaruhi oleh rugi selisih kurs sebesar 15,96 juta dolar Amerika Serikat. Pada akhir semester pertama 2025, PGAS memiliki total aset 6,42 miliar dolar Amerika, terdiri atas liabilitas 2,95 miliar dan ekuitas 3,47 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, IDX Channel.